setara. Nah itu disetarakan, tugas negara melindungi itu. Jadi tadi namanya Arabella ya, Arabal. Itu satu, kita produksi. Dua, pemerintah melindungi. Yang ketiga, kita sebagai konsumen selalu memprioritaskan buatan kita sendiri. Ya kalau kita nggak mau melakukan nggak akan bisa. Betul tidak adik-adik? Jadi tadi ketika Pak Yai bilang 6 sifat tadi, yang terakhir beliau sampaikan apa? Zuhud. Salah satunya, sementara yang sering kita saksikan di negeri ini adalah kemewahan. Kemewahannya pun barang-barang buatan dari yang harganya tidak masuk akal. Seringkali diproduksinya juga di Indonesia, cuman dikasih label mereknya merek Prancis, harganya jadi mahal. Bayar apa itu? Bukan bayar barang, bayar merek, beri merek. Karena itu harus ada keteladanan untuk sederhana. Dan sederhana itu kita bisa gunakan produk dalam negeri, luar biasa. Insya Allah kalau itu 3 dikerjakan, insya Allah kita bisa mandiri. Lalu yang kedua, Wildan, mana Wildan tadi? Wildan soal pendidikan. Bagaimana pendidikan kita? Pendidikan kita punya banyak masalah memang, tetapi juga banyak kemajuan. Banyak kemajuan. Kalau menurut saya, syukuri kemajuan, perbaiki kekurangan, dan terus melakukan ikhtiar perubahan. Tapi nomor satu, syukuri kemajuan. Di Lamongan ini sampai tahun 86 ada nggak pondok ini? Nggak ada. 86 ya Pak? 86. Saya mau menyampaikan, ya kita punya kemajuan, tapi juga ada yang kurang. Apa yang perlu diperbaiki menurut teman saya? Nomor satu, perbaikan kualitas guru, itu nomor satu. Yang menentukan sebuah lembaga pendidikan, sekolah berkualitas atau tidak, itu adalah guru, ustadznya nih, ustazahnya, itu kuncinya. Yang kedua, kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya kepemimpinannya baik, sekolahnya baik. Kalau kepemimpinannya jelek, ikut jelek sekolahnya. Nih, guru kepala sekolah. Nah, supaya guru dan kepala sekolah bisa bekerja dengan baik, gajinya harus cukup. Dan jangan pernah dianggap sebagai beban. Karena gaji untuk guru dan kepala sekolah itu membuat mereka hidup dengan tenang. Kalau mereka tenang, bisa ngurusi anak-anak dengan baik. Nah, hari ini perhatian kita kepada guru, kepala sekolah bukan prioritas. Seringkali yang digonta-ganti kurikulum. Pak, saya pernah tugas di Kementerian Pendidikan, kita nggak bikin kurikulum waktu itu sama sekali. Saya fokuskan pada guru, pengembangan guru, karena itu kuncinya. Kalau di situ baik, sisanya akan bisa merantasi. Jadi anggarannya harus kasih cukup, jangan 20% dihabiskan untuk kegiatan non belajar. 20% itu harus untuk kegiatan belajar. Lalu adik-adik yang tidak kalah penting, bagi adik-adik yang sedang belajar sekarang, sedang jadi santri, ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3. Selalu kerja keras, karena hasil pendidikan kita secara umum itu mencerminkan didikan tiap-tiap orang, tiap-tiap anak, gitu ya. Yang terakhir tadi Elva tanya, Pak Anies gimana dulu belajar? Nah, gini, kalau ini cerita masa sekolah. Kalau masa sekolah itu dulu saya cara belajarnya kira-kira begini. Baca sebelum diajarkan. Karena saya menyadari tidak ada yang pintar. Orang itu kira-kira sama. Yang ada itu tahu lebih dulu. Tahu lebih dulu. Jadilah orang yang tahu lebih dulu. Jadi, kalau buku pelajarannya sudah sampai bab 2, kita baca sampai bab 3 dan bab 4.
Pas diajari bab 2 kita sudah belajar bab 3 dan 4. Nanti diajari bab 3 kita sudah menguasai bab 4 dan 5. Pelajari lebih dulu. Apa yang terjadi? Ketika di kelas bisa tanya. Yang kedua, saya selalu kalau duduk milihnya di depan. Belum tentu paling depan, tapi depan. Kenapa sih di depan? Kalau di depan itu kita cenderung untuk memperhatikan. Kalau di belakang kita berjarak. Di depan. Baca lebih awal, duduknya di depan. Lalu kalau ada tugas, selesaikan tugasnya jauh sebelum deadline-nya. Saya sampai pas lagi kuliah di Amerika itu dosen-dosen saya sampai hafal. Kalau satu semester itu misalnya ada 13-14 minggu, maka tugas yang harusnya dikumpulkan akhir semester itu baru minggu ke-6, ke-7, tengah-tengah nih saya sudah jadi. Kenapa udah jadi? Saya serahkan sama dosennya, saya serahkan, minta dikoreksi, minta diberi kritik, lalu separohnya saya cuma memperbaiki kritik, di ujung udah jadi. Bukan lebih pintar, bukan. Jadi pintar itu, yang jenius itu sedikit. Yang ada itu adalah mengerjakan lebih awal, tahu lebih awal, kerja lebih keras itu. Karena kalau kita mengandalkan yang namanya cerdas, sedikit sekali yang jenius. Saya ini rata-rata juga sama seperti adik-adik, kita semua sama. Tapi kita harus kerja lebih awal, kerja lebih keras. Nah, kalau yang lain belajar 2 jam, kita tambahin 2,5 jam, 3 jam, itu untuk menang. Karena disitulah keberhasilan didapat. Nanti kalau sudah bekerja sama, ada yang bekerja sesuai dengan jam kerja, ada yang bekerja ekstra di atas jam kerja. Betul nggak teman-teman? Nah, jadi kalau saya ditanya, maka jawabannya kira-kira seperti itu. Belajar lebih awal, kuasai lebih banyak, kemudian di kelas di depan, dan kalau ada tugas kerjakan lebih awal, jangan mepet deadline. Kalau mau ujian, besoknya ujian tidur yang cukup. Malamnya udah nggak usah belajar lagi. Belajarnya sebelum hari mau ujian. Sebelum ujian. Tidur yang cukup, karena ketika menjawab soal ujian, ketika otak kita lelah, maka processingnya jadi lambat. Pernah lihat HP yang lambat prosesnya? Betul nggak? Kenapa lambat? Terlalu banyak di dalam situ. Betul kan? Sama otak kita ketika jawab ujian harus segar, harus fresh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa sekali bagaimana pidato Anies Baswedan sangat membuat kita itu terkagum-kagum ya. Bagaimana kehebatan beliau, tutur katanya, lemah lembut ya, dan membuat kita itu terharu teman-teman. Sebab ketika Pak Anies selalu menyampaikan pidatonya ya, itu sangat hebat ya, sangat diterima oleh hati kita, diterima oleh telinga kita teman-teman. Ya, bagaimana beliau kaya akan ilmu, kaya akan prestasi ya, dan itulah Anies Baswedan. Banyak yang tidak suka dengan Anies ya, dan mereka menutup mata, mereka menutup hati mereka, bahkan menutup telinga mereka. Yang mereka lontarkan hanyalah penghinaan dan sebagainya teman. Namun ya itulah setiap manusia. Anies ya selalu berkata, lihat rekam jejak, lihat rekam jejak. Rekam jejak Anies itulah kalau kita melihat beliau pada saat menjadi menteri teman-teman, itu membuat gebrakan-gebrakan hebat ya, integritas, keberanian, sehingga beliau ditakuti dan akhirnya dipecat teman-teman ya. Bagaimana beliau bekerja dengan sikap yang luar biasa, bersih, menjaga perilakunya ya, dari
korupsi misalnya, ya kan. Dan jadi gubernur Jakarta pun itu kehendak rakyat, sehingga beliau bisa menjadi dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Prestasi beliau di Jakarta pun sangat luar biasa, tidak mudah menjadi Anies ya. Prestasinya di Jakarta dalam kondisi yang sangat panas pada saat itu, bagaimana pandemi COVID ya, politik yang tidak stabil, Anies bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. JIS teman-teman ya, kalau Pak Anies bercerita bagaimana pembangunan JIS ya, ini sangat hebat. Bagaimana di tengah COVID yang luar biasa di Jakarta pada saat itu, bahkan para pekerja tinggal di gedung JIS yang sedang dibangun itu teman-teman, tidak boleh kemana-mana ya, sambil bekerja. Nah inilah kenapa di zamannya Pak Anies itu tidak mudah. Namun apa yang dilakukan Anies ya eh, membuahkan hasil semua ya. Kalau kita melihat bagaimana tekanan politik sana sini ya, PSI selalu menyerang, PDI menyerang pada saat itu sangat-sangat tidak mudah. Dan terbukti ya sampai detik ini Anies tahan uji, tahan ya, karena perjalanan panjangnya, karena eh, prestasinya yang luar biasa, kedewasaan berpolitiknya yang hebat teman-teman. Bagaimana menurut kalian?